Ada 31 alam kehidupan. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam Brahma. Semua yang hadir di sini pasti hanya punya 2 cita-cita. Di antara banyak cita-cita lainnya. 1, pasti selalu ingin terlahir ke tempat yang lebih baik. Betul ya? Ya. Bahkan kalau kita survei, banyak yang mungkin Anda tidak lahir di Jakarta. Tapi Anda akhirnya tinggal di Jakarta. Kenapa? Fasilitas lebih lengkap. Kesempatan lebih banyak. Ya. Manusia atau makhluk siapapun pasti ingin ke tempat yang lebih baik. 31 alam kehidupan ini Bapak Ibu semuanya ingin mendarat ibaratnya. Kalau terbang itu mendarat ke alam yang lebih tinggi. Itu cita-cita yang pertama. Semua ingin lahir sebagai dewa, ingin lahir sebagai Brahma. Ditutup dengan apa? Mencapai nibbana. Betul? Ya. Jadi 2 cita-cita tertinggi, lahir di alam manusia baik, di alam dewa baik, di alam Brahma baik. Para anagami kesucian tingkat ketiga itu juga lahir di alam Brahma dan semuanya ingin mencapai nibbana. Saudara-saudari, sedikit pelajaran pagi ini, kesucian bukanlah hadiah. Ya. Kesucian itu bukanlah hadiah. Kesucian itu bukanlah wahyu. Kesucian itu adalah hasil kerja keras. Di dunia ini Bapak Ibu Saudara, begitu banyak yang menjanjikan Anda sesuatu. Kalau pemilihan presiden semuanya berjanji, betul? Ya iya kalau ndak kalah. Saya kalau diminta calon presiden, saya juga obral janji. Daripada kalah, kalau sudah menang, saya usahakan jalanin janjinya. Ya, kalau sempat. Ya sesempat-sempatnya, betul ya? Kalau yang nggak sempat, periode 2 kalau dipilih lagi. Janji lagi. Sepanjang hidup Anda diberi banyak janji. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi kenyataannya dunia itu tidak dibangun dengan janji. Ya, dunia itu dibangun dengan kerja keras. Ketika menikah, Romo Pandita menikahkan. Bukankah dia bilang, saya berjanji. Ya, akan menjagamu selamanya, katanya. Ya. Fiksi ya, nggak ada orangnya ya. Jangan saya bilang begini lalu colek sebelahnya. Kamu ini. Untung ini kepisah jauh ini. Ibu-ibu di kanan, bapak-bapak di kiri. Semua juga berjanji. Tetapi apakah hanya selesai dengan janji? Enggak. Suami maupun istri harus bekerja keras ya. Kerja kerasnya apa? Setiap marah, gosok dada. Setiap marah, gosok dada. Ya, kalau setiap hampir marah 3 kali, 4 kali, berhasil gosok dada 3 kali, itulah yang membuat harmonis, betul? Kemarahan selalu ada, problem selalu ada, tapi kita bisa sok leo lah, gitu ya. Bahasa Hokkien ya, ya udahlah. Itu yang membuat harmonis, sekedar janji itu ndak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar cita-cita ini berkembang? Saya mau lahir ke alam yang lebih tinggi, tempat yang lebih baik, berakhir pada nibbana. Kuncinya hanya 2 topik. Tidak saya sampaikan. Topik ini hanya judul. Bapak Ibu cari sendiri. Ya. 1, latihan kurangi kemarahan. Latihan kurangi keserakahan. Latihan kurangi ego dan kesombongan. Ini topik yang pertama. Topik yang kedua, keinginan manusia itu Bapak Ibu ada 2 jenis. Saya ulangi ya. Keinginan manusia ada 2 jenis. Nah, lewat 5 menit Bapak Ibu ya. 1, keinginan yang jahat. Namanya tanha. Atau keinginan yang disertai kotoran batin. Namanya tanha. 2, keinginan yang baik. Namanya canda. Ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir umat Buddha jangan punya keinginan. Belum selesai. Jangan punya keinginan yang buruk, yang jahat, yang menyakiti orang lain. Umat Buddha punya keinginan yang baik. Namanya canda, ya. Ingin jadi orang tua yang baik, ingin jadi anak yang baik, ingin jadi dokter, ingin jadi samanera, ingin bantu wihara, itu semuanya canda. Kalau canda Bapak Ibu Saudara selalu meliputi hati Bapak Ibu, maka Anda akan selalu berkembang ke tempat yang lebih baik. Kenapa? Pada saat marah aja baik. Marah aja baik. Ya. Udah berapa kali saya kasih tahu, ini bahaya untuk hidupmu. Aduh, kenapa sih ndak mau dengerin? Itu marah ndak? Marah. Marah aja baik, betul? Berarti boleh marah ya Bante? Bukan, ya. Marah aja baik, apalagi ndak marah. Tanha dan canda. Bapak Ibu Saudara, saat itu saya masih SMA, kelas 2 sepertinya, jadi sudah sangat lama Bapak Ibu ya. Saya ikut pelajaran, saya ikut sembayang Ikwantau, ya, yang nggak tahu ndak apa-apa, ya. Saya ikut kegiatan Ikwantau. Setiap Selasa kami dijemput. Kalau absen ditelepon, ya, ndak boleh absen. Saya pernah mau absen. Mau absen caranya bagaimanapun sulit. Saya lagi di rumah temen. Jauh tempatnya di titik kuning. Oh nggak apa-apa kami jemput. Nah, mungkin kalau kita ganti di Binjai. Dijemput juga. Pokoknya nggak boleh absen. Ya, nggak boleh absen. Pakai 1001 alasan aja sulit. Saya ikut Bapak Ibu. Setiap Selasa ada kelas. Seperti kelas Dharma ya, tapi Dharma Ikwantau. Ikut kelas Dharma Selasa. Tetapi yang sebenarnya yang disampaikan banyak sekali ajaran Buddha, banyak sekali ya, walaupun tidak semua. Karena ajaran Buddha jauh lebih tua ya dari ajaran-ajaran lain yang berkembang di Tiongkok. Sehingga ajaran Buddha itu sudah melebur di dalam kultur kita. Ya, orang tidak ikut Dhamma kelas aja, cuma sekedar kongko sama orang tua di kelenteng, pasti ngajarnya Dharma, ya, tanpa disadari. Kamu jangan buat jahat, ada loh karma, betul ya? Ya, jadi orang harus baik dan segalanya. Bapak Ibu Saudara, 3 bulan saya ikut kegiatan ini, 3 bulan. 3 bulan berapa kali Bapak Ibu? 12 kali, tidak terlalu banyak. Di depan mata saya, selesai 3 bulan itu, kami dibuat lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Satu lingkaran 6 orang. Lalu ngasih testimoni. Ini pada saling nggak kenal. Ya, di antara yang hadir, sekitar satu kelas itu sekitar 24 orang lebih kurang. Saya juga banyak yang nggak tahu nama mereka. Tapi begitu dibuat lingkaran-lingkaran itu, kami duduk berenam. Lalu ada instrukturnya satu. Kami saling ngasih testimoni. Pada saat itu saya tidak ada testimoni yang spesial. Bagi saya ya semuanya baik. Tapi waktu itu ada satu peserta Bapak Ibu anak muda. Kalau tidak keliru umurnya 27 barangkali. Hari pertama Bapak Ibu dia datang. Rambutnya gondrong. Segini. Laki-laki Bapak Ibu. Ya, pakai anting satu. Terus kerah dinaikin sedikit. Saya mau naikin nggak bisa. Nggak ada kerah. Ya, kerah dia naikin sedikit. Dia mengaku apa? 3 bulan ini mengubah hidupnya. Dia berhenti ke diskotik. Dia berhenti prostitusi. Dia berhenti nakal. Ketika sudah dibuat meja lingkaran kecil itu, nggak ada mejanya, kursi aja Bapak Ibu, melingkar begini 6 orangnya, instruktur satu, rambutnya sudah dipangkas rapi. Sudah dipangkas rapi. 3 bulan. Itulah kekuatan Dharma Bapak Ibu Saudara. Ya. Rutin 12 kali, hidupnya menjadi terang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang berjuang bawa anak-anaknya kemari setiap minggu, Anda percaya, tidak sia-sia sama sekali.
Ya, Dharma itu akan ikut pada anak-anak saudara-saudari sampai hari tuanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu mengikuti kegiatan Patidana, ya. Lilinnya mana? Di bawah ya? Ya, Bapak Ibu sudah nyalakan lilin. Tahu kenapa nyalakan lilin? Diminta panitia Bante, gitu ya. 1 jam sebelum acara lagi, ya. Bukan. Tahu Bapak Ibu kenapa nyalain lilin? Ngundang. Betul ya? Ngundang agar mendiang ikut hadir. Apabila bisa hadir. Ya, apabila bisa lahir. Apabila bisa hadir. Kok ada yang nggak bisa hadir, Bante? Barangkali sudah terlahir kembali sebagai manusia. Ya, yang sudah terlahir kembali di alam manusia tidak bisa hadir. Yang bisa hadir itu yang terlahir di alam peta dan alam dewa. Ya, yang di alam dewa juga bisa hadir. Walaupun sekarang statusnya, kegiatannya, atau kualitas hidupnya lebih tinggi dari kita manusia, tapi mereka senang diundang oleh anak cucunya. Begitu ya? Bapak Ibu sudah nyalakan lilin, mengajak mereka hadir. Kenapa? Anda ingin mempersembahkan Dharma. Anda ingin mempersembahkan Dharma. Semoga dengan satu kegiatan minggu pagi ini, akan ada mendiang yang benar-benar menjadi terang. Ya, karena satu kegiatan itu cukup. Apa kegiatan ini, Bante? Kegiatan ini sudah memenuhi semua pesan Sang Buddha. Jangan berbuat jahat. Perbanyak kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Bapak Ibu mengambil sila. Mendengarkan lantunan parita. Bermeditasi bersama. Dan saat ini duduk mendengarkan Dharma. Para mendiang yang sudah Bapak Ibu undang melakukan hal yang sama. Satu cerita sangat singkat. Namanya dirahasiakan, kegiatannya dirahasiakan, semua dirahasiakan. Sebenarnya pengen sekali saya ceritakan, tapi nggak bisa. Orangnya deket. Ya, orangnya sangat dekat. Jadi nggak ada nama, nggak ada tempat, nggak ada kisi-kisi. Saya pernah bertemu satu orang Bapak Ibu Saudara. Dia mengaku masa mudanya itu kacau balau. Anda ngerti kacau balau ya? Tidak boleh saya terjemahkan. Orangnya dekat Bapak Ibu. Ya, nggak usah dicari. Ya, orangnya dekat. Hidupnya kacau balau, kacau balau. Sampai orang tuanya pun bersedih. Nggak ada yang bisa dilakukan. Orang tuanya sangat baik. Aduh, ada detail yang nggak boleh cerita. Ya, pengen banget cerita. Tapi satu kali Bapak Ibu Saudara, orang ini bertemu seseorang. Dan orang ini hanya mengucapkan 2-3 kalimat. Dia berhenti Bapak Ibu. Dari semua kekacau balauannya. Berhenti total. Bahkan tanpa bantuan para ahli. Apa maksudnya Bante? Renungkan sendiri. Nggak bisa ada detailnya. Bahkan dia tidak minta bantuan para ahli. Dia lewati semua kesulitan. Dan hari ini hidupnya sangat baik. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan. Beberapa kalimat dari seseorang. Orang asing lagi bahkan. Hidupnya berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, semoga pagi ini kita mengundang para leluhur, para mendiang keluarga yang sudah meninggal. Satu doa pagi ini. Semoga para mendiang menjadi terang. Tapi tidak berhenti di para mendiang. Bapak Ibu juga harus terang. 2 hal lainnya. Sisa 20 menit. Ya, saya keluarkan contekan saya dulu ya. Baik. Bapak Ibu Saudara, satu ketika ada seorang penjual buah di Penang. Ibu ini bisa melihat makhluk halus sejak kecil. Jadi satu ketika ada seorang laki-laki jalan di depan toko buahnya lalu jatuh.
3 hari berikutnya, orang ini tepat di depan toko buahnya, jatuh lagi. Baru dia datangin. Pak, 3 hari yang lalu jatuh di sini ya? Iya Bu. Kok bisa tahu? Ya, ada yang nunggu kamu. Kalau dia hanya jatuh sekali, terus kita datangin, Pak, jatuh ya? Ada yang nunggu kamu. Orang percaya? Tidak percaya. Dia 2 kali jatuh di tempat yang sama. Ada yang nunggu kamu. Siapa yang nunggu? Siapa yang nunggu saya? Seorang ibu-ibu dan anak kecil. Anak kecilnya, kepalanya hilang sebagian. Bapak ini langsung tahu. Dia langsung bersedih. Ya, itu istri dan anak saya. Kecelakaan. Tapi mereka nunggu saya buat apa? Mereka nunggu saya buat apa? Mereka berdua pulang ke rumah, tapi tidak bisa masuk ke dalam rumah. Mereka melihat dari depan rumah. Lalu mereka bersedih, Bapak Ibu. Kenapa bersedih, Bapak Ibu? Karena mereka melihat tidak ada altar untuk mereka. Ya, tidak ada altar. Jadi dia minta, tolong buatkan kami altar. Lalu Bapak ini nanya, altar ini bisa membantu apa? Betul ya? Ya, Bapak Ibu sudah belajar Dharma, Bapak Ibu sudah punya pengetahuan Dharma, mungkin ada juga yang bertanya di ruangan ini. Altar bisa bantu apa, Bante? Ya, ternyata istrinya mengatakan, enggak. Saya hanya tidak mau dilupakan. Kalaupun kelak kamu punya keluarga yang baru, enggak apa-apa. Tapi jangan lupakan saya dan anak saya. Jadi secara dharma, altar itu juga tidak menjadikan hidup mereka lebih terang. Betul ya? Tapi mereka hanya tidak ingin dilupakan. Mereka meminta dibuatkan altar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu menyalakan lilin di bawah. Mengundang para mendiang leluhur ikut hadir. Barangkali tidak ada altar di rumah. Tidak apa-apa. Ya, mereka datang, mereka melihat lilin itu. Senang hati mereka Bapak Ibu? Senang ya. Anak cucu saya masih mengingat saya. Tapi kalau ibu yang di dalam cerita tadi hanya terhibur Bapak Ibu, tidak terbantu ya. Tapi Bapak Ibu hari ini melakukan apa? Sudah menghibur, membantu pula, mempersembahkan dharma. Ya, para mendiang pasti ikut hadir di sini. Ya, bahkan saya pernah ceramah di Pekalongan. Disiapkan kursi di sebelah kanan, kosong semua. Iya. Nah, jadi pas ceramah agak serem juga. Ya. Bapak Ibu lihat siapa yang ada di sana, mereka semua noleh, kosong semua kursinya Bapak Ibu ya. Tapi Anda tahu kenapa kosong? Karena outdoor banyak nyamuknya. Ya, semua masuk ke dalam ya. Tapi kalau dilihat sekilas, benar juga ya. Benar juga. Benernya apa? Bapak Ibu mengundang para leluhur, nggak dikasih kursi coba. Ya, tapi tidak apa-apa. Bisa duduk bareng. Ya. Bapak Ibu Saudara, terakhir. Dalam upacara patidana ini, satu, kita mengajak para leluhur untuk praktik dhamma. Betul ya? Senang berbuat baik, tidak berbuat jahat, mendengarkan dharma, menyucikan hati dan pikiran. Mengajak para leluhur, para mendiang yang belum beruntung menjadi terang pada pagi hari ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mempersembahkan, mengenang yang terbaik untuk para mendiang. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Mengingat nasihat mereka. Ya. Bapak Ibu Saudara, nanti sebelum pulang Bapak Ibu boleh melihat para bante yang telah meninggal. Ya. Beliau-beliau menjalankan kebikuan sampai akhir hayat. Tidak gampang. Ya.
Menjalankan kebikuan sampai akhir hayat itu sangat tidak gampang. Hanya Bapak Ibu tidak tahu. Bahkan di antara angkatan-angkatan para biku, ada angkatan yang sudah habis semua. Apa maksudnya habis semua? Ketika ditabis 6 orang, sekarang 6-nya sudah tidak biku. Oleh karena itu menjadi biku sampai akhir hayat itu sangat sulit. Dan beliau-beliau menjadi biku sampai akhir hayat. Saya ingin ceritakan beberapa nasihat baik dari para bante yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat Bapak Ibu ya, yang saya ketemu sendiri. Nanti Bapak Ibu sebelum pulang boleh melihat ada Bante Atapio ya. Cari di sana ya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya samanera, saya dijaga oleh beliau ya. Jadi saya samaneranya, beliau biku muda. Setiap biku muda baru ditabis di Wihara Mendut, jaga samanera muda. Dulu pertama kali saya bertemu beliau, terus terang belum ada biku dari timur ya. Beliau adalah yang pertama. Terus terang saya melihatnya agak takut juga Bapak Ibu ya. Ini bantenya bisa galak enggak ya? Tapi saya ingin beritahu Bapak Ibu Saudara. Beliau sangat baik hati. Sangat baik hati. Ke saya pribadi tidak pernah marah. Ke saya pribadi. Ya. Bisa marah nggak beliaunya? Bisa. Ya. Saya pernah mendengar beliau nelpon keponakannya nggak mau sekolah, beliau marahin. Ya harus dimarahin kalau nggak mau sekolah, betul ya? Tapi ke saya pribadi tidak pernah marah. Apa hal baik yang saya dapat dari beliau? Satu, beliau selalu mengingat orang lain. Beliau kalau pembinaan ke tempat yang jauh, setiap pulang saya selalu dapat oleh-oleh. Nggak pernah absen. Biarpun cuma pulpen satu, ya. Tiba-tiba pas beliau pulang dikasih dark chocolate satu. Kadang dapat buku tulis satu. Tapi kita seneng nggak Bapak Ibu? Ya. Bahkan sudah bertahun-tahun itu lewat, saya nggak bisa lupa. Jadi setiap beliau pulang, besok paginya, Abijato, saya dipanggil. Dapat hadiah satu. Ya. Lalu dapat nasihat. Beliau sangat baik hati. Kalau Bapak Ibu mengingat beliau, tolong ingat satu hal. Sang Buddha mengatakan, kendati pun satu hari, tetapi dilewati dengan kebajikan, dilewati dengan dharma, itulah hidup yang terbaik. Kendati pun satu hari. Kalau seseorang Bapak Ibu hidup sampai umur 60 tahun, nggak mau berbuat baik, selalu nyakitin orang lain, ada gunanya hidupnya Bapak Ibu? Nggak ada gunanya. Saya minta Bapak Ibu pulang dari kegiatan ini sangat senang berbuat baik. Begitu ya? Kalau di keluarga Anda ada yang Anda masih ganjel, kurang seneng, maafkan ya. Maafkan saja. Hidup itu tidak sempurna ya. Tidak semua orang bijaksana. Kalau semua orang bijaksana harmonis semua ya. Manusia tidak semuanya bijaksana. Dan manusia itu moodnya naik turun. Anda yang sudah baik datang ke wihara, moodnya bisa jelek juga. Betul ya? Maafkan. Ya, legowo. Ya sudah. Sok lah. Gitu ya. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Bante Jutaliko. Dekat sekali wiharanya. Ya, wihara Siripada. Sebelum beliau wafat Bapak Ibu, saya masih menjumpai. Ya, bersama Bante Jayasilo. Saya berangkat bareng Bante Jayasilo menjumpai. Apa pesan terakhir beliau ke saya Bapak Ibu? Tidak tahu ke Bante yang lainnya, karena setiap Bante mungkin beliau kasih pesan berbeda. Beliau kasih pesan ke saya apa Bapak Ibu? Jaga kesehatan. Ya. Mungkin beliau melihat saya gemuk juga ini. Ya, gemuk juga. Ya, Bijato, ya, Bante Jayasilo, kami diberi nasihat. Jangan hati-hati, jangan banyak gula. Ya. Kacang-kacang kurangin, beliau kasih nasihat. Tapi Bapak Ibu Saudara,
Kalau Bapak Ibu mengingat Bante Jutaliko, selain pesan beliau untuk kita jaga kesehatan, ingat satu hal. Harus ingat satu hal. Persistency. Bahasa Inggrisnya persistency. Apa itu persistency bahasa Indonesianya? Mirip dengan konsistensi, ya. Tapi persisten itu lebih lagi gitu. Karena kedua-duanya itu bahasa Inggris. Consistency juga bahasa Inggris. Persistent juga bahasa Inggris. Persisten itu punya daya juang, pokoknya nggak berhenti, ya. Ada persoalan di depan, jalan terus. Itulah Bante Jutaliko. Beliau ketika belajar di Thailand, pelajarannya sangat sulit Bapak Ibu. Beliau maju terus, maju terus, maju terus. Saking sulitnya beberapa pelajaran, murid yang lain nggak mau masuk. Beberapa pelajaran saking sulitnya, murid yang lain nggak mau masuk. Zaman beliau belum dipanggil. Kalau zaman saya nggak bisa nggak masuk, disuratin Bapak Ibu. Ya, berarti Bante pernah nggak masuk? Pernah juga, ya. Ya, ini orang Medan ada nakal-nakalnya sedikit ya. Saya coba juga nggak masuk 2 kali. 2 kali saja Bapak Ibu. Surat sudah sampai ke kepala gedung. Kepala gedung itu Bante yang bertanggung jawab ke kami. Ya. Tapi Bante kenapa nggak masuk? Nah, jangan berpikir buruk ya. Ya, karena saya nggak bisa ngejar pelajarannya. Jadi kalau saya masuk itu udah kejauhan. Saya berniat saya ngejar sendiri diikuti. Udah match dengan teman-teman saya baru masuk. Bapak Ibu Saudara, saat itu Bante Jutaliko masuk ke kelas yang sudah murid yang lain nggak mau datang. Zaman itu nggak dipanggil, nggak datang ya udah. Nggak lulus ya udah. Tahun depan belajar lagi. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, gurunya juga nggak datang. Iya, ya bubar kelasnya. Anda tahu apa yang dilakukan Bante Jutaliko? Ini saya diceritain guru beliau sendiri. Ya, guru beliau masih hidup. Bante Jutaliko datang ke kamarnya beliau. Ketuk pintu. Acan kap, Acan, Mirian nakap, Mirian, ada kelas. Bantenya mikir, kok ada murid satu rajin begini ya? Bantenya diem, nggak mau jawab. Acan, Mirian nakap, Mirian. Akhirnya Bantenya mau nggak mau. Kap, Diau pai. Ya, bentar lagi saya ke sana. Diau pai. Kap, Acan. Khop kun kap. Terima kasih ya. Bantenya di kelas nungguin. Gurunya mau ndak mau bersih-bersih atau bagaimana standby bawa buku datang ke kelas. Lalu gurunya itu komen ke saya. Ya, itu Bante kamu itu ya. Bante kamu ya. Tiap minggu itu repotin saya. Kelas saya itu udah harusnya habis katanya. Ya, saya dipanggil. Nah itu. Itulah kekuatan seorang Bante Jutaliko. Sifat rajin, persisten ya. Akhirnya apa? Pulang sebagai Pramana. Dapat gelar dari Thailand. Ya, Bante Pramana Jutaliko. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hidupnya ada masalah, ingat beliau. Beliau tidak pernah mundur. Ya, maju, sabar, bertahan. Saking sabarnya, gurunya yang mundur ya. Ya, saking sabarnya gurunya yang mundur. Dan pulang dengan berhasil. Bapak Ibu Saudara, terakhir, tidak ada fotonya di situ. Tapi Anda bisa lihat ada foto Bante Sanggaraja sebelah kanan atas. Ya, gurunya Bante Sukemo, gurunya Bante Panyawaro. Pada saat saya ke Wat Bowon, wihara di Thailand, beliau sudah tidak ada Bapak Ibu. Beliau sudah wafat. Tapi saya masih bertemu yang menggantikan beliau. Namanya Somdet Pra Wanarat. Mungkin ada yang pernah bertemu Bante Wanarat. Ya. Bapak Ibu Saudara, saat itu beliau sudah sangat tua, sudah sangat sakit. Ya, tapi masih bisa aktivitas seperti biasa, cuma agak lambat. Kami dijadwalin Bapak Ibu untuk nemanin beliau. Ya, saya dapat jadwal hari Jumat jam 1 sampai jam 3 sore. 2 jam. Seminggu dapat sekali. Bisa dapat jadwal itu senangnya bukan main. Ya, itu dipilih. Nggak tahu standar beliau apa. Tapi karena saya datang dari Indonesia,
kita dapat privilege. Nah, itu beruntung. Ya. Karena murid-murid yang lain banyak. 70 murid, 80 murid. Kita mentereng. Menterengnya nggak perlu kualitas apa-apa. Dari Indonesia. Betul? Nah, dijadwalin. Dari Indonesia. Lalu, pada saat saya menemani beliau, Bapak Ibu, saya 2 kali menemani beliau. Bulan depannya beliau sudah masuk rumah sakit, beberapa bulan di rumah sakit, lalu pass away, ya, meninggal dunia. Pada saat saya menemani beliau, kami hanya berdua. Yang nemanin 2 orang. Tapi tidak tahu bagaimana, mungkin beliau senang dengan Indonesia, beliau sangat mendukung agama Buddha di Indonesia. Beliau bilang, Pra Indo, saya dipanggil Pra Indo, Biku Indo. Pra Indo, kau ma. Saya diundang masuk ke kamar pribadi beliau. Ya. Satu lagi menemani di lantai 1. Saya masuk ke kamar. Beliau tidur. Cerita beberapa hal. Cerita masa kecil beliau. Beliau kasih saya 1 pesan. Du kona. ชีวิตเป็นอย่างนี้นะ สุดท้าย เหลือเราคนเดียว Itu ya, nggak usah terjemahkan. Ya. Sabe sata bantu sukitata. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Beliaunya bilang begini. Coba lihat. Coba lihat. Pada akhirnya kita tinggal sendiri toh. Kita tinggal sendiri. เหลือเราคนเดียว Tinggal kita sendiri. Oleh karena itu, jaga hidup Anda baik-baik. Ya. Suami bisa nolong? Enggak. Anak mau nolong? Mau, tapi bisa? Enggak. Akhirnya sisa kita sendiri. Siapa yang nolong Anda, Bapak Ibu? Kebajikan Anda sendiri. Sila Anda sendiri. Meditasi Anda sendiri. Dharma Anda sendiri. Camwaina, cam itu ingat, mirip bahasa Indonesia, camkan. Camwaina, diingat ya. Suthai, terakhir, เหลือเราคนเดียว Kita tinggal sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, terakhir kalimat saya, di ujung sudah. Ya. Waktunya pas, karena itu kecepatan 5 menit ya, saya masih nandain. Penyesalan selalu datang terlambat. Ya, penyesalan selalu datang terlambat. Hari ini semua dharma sudah disampaikan. 1, walaupun hidup sehari, tapi hidup dengan dharma, penuh kebajikan adalah hidup yang berarti. Jangan ada umat Buddha mengatakan, Bante saya sudah telat, datang ke wihara sudah tua. Enggak. Sehari aja berguna. Betul Bapak Ibu? Yang kedua, apapun rintangan hidup Bapak Ibu hari ini, sabar. Sabar. Semua terlewati. Ya, ingat Bante Jutaliko. Yang ketiga, hiduplah sesempurna mungkin. Dana, sila, samadhi, panya. Karena terakhir apa? Suthai, เหลือเราคนเดียว. Ya. Pada akhirnya Anda sisa sendiri. Semoga dharma itu menemani Anda sampai 2 cita-cita yang tadi terwujud. Lahir di alam yang tinggi, berakhir dengan pencapaian nibbana. Kita semua mendoakan, semoga para mendiang, para leluhur, mendapatkan semua dharma yang seperti yang Anda dapatkan. Ya, bisa melewati kesulitan, menjalankan hidup sebaik mungkin, dana sila, samadhi panya. Idang wo nyatinang hotu, sukita hontu nyatayo. Semoga para mendiang, para leluhur, para keluarga ikut berbahagia atas kebajikan ini. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.